Pria kelahiran Tasikmalaya ini adalah Mr. Chandra. Namanya semakin meroket tatkala dirinya ditunjuk sebagai Trainer of Public Speaking and Broadcasting. Kemampuan Kaki Chandra dalam membawakan acara membuatnya ingin menularkan bagaimana cara berbicara yang baik di depan publik. Wabarakatuh. Hamdan wa thana'an 'ala Allah jalla jalaluhu. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Allahu wa rabbuna al-qa'il. Ar-Rahman 'allama al-Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Nusalli wa nusallimu 'ala nabiyil Mustafa Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa nabiyuna al-qa'il inna minal bayani lasihra. Salam hormat dan cinta kami untuk keluarga besar MTS At-Taqwa 03 Babelan Bekasi. Salam hormat kami kepada yang terhormat Ibu Dian Kusumawati MPSI Psikolog. Jujur saya terlambat datang, sebenarnya saya ingin menyerap ilmu banyak dari beliau, tapi sekelumit walaupun hanya 10 menit saya mendengarkan, saya dapat endingnya yang luar biasa. Boleh tepuk tangan buat Ibu Dian kita hari ini. Didampingi ibu moderator yang udah langganan setiap kami kesini, pasti ibu moderatornya itu ibu kita ini ya. Baik, dan ini yang di depan kami, para orang tua yang hebat, para orang tua yang berkarakter, adik-adikku. Coba sebelum saya mulai acara hari ini, seluruh anak-anak grade 7, calon siswa-siswi kelas 7 MTS 03 At-Taqwa, silakan diangkat tangan kanannya. Masya Allah. Coba diangkat. Nah. Oke, turunkan kembali tangannya. Sekarang saya minta operator standby, para orang tuanya apakah lebih semangat dari adik-adiknya? Coba angkat tangan kanannya. Yang orang tuanya loh ya. Masya Allah, yang mau kalah ya. Good, terima kasih ayah bunda yang kami hormati. Dan izin kemudian saya akan moving dan bismillah. Ketika tadi malam kita bertemu dengan 1.500 para orang tua yang hebat di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, ternyata hasil survei membuktikan karakter orang tua, karakter anak itu akan nampak di 5 menit pertama kami bicara. Apakah dia punya karakter yang baik atau tidak berkarakter, itu akan nampak di 5 menit pertama. Dari mana kami melihatnya? Itu dari cara duduk dan sorotan matanya. Kalau udah kayak gini kemudian langsung duduknya berubah, gue jangan sampai salah duduk hari ini. Masya Allah, saya senang sekali hari ini. Dan yang pasti alat yang saya bawa hari ini melalui satu alat yang saya bawa, MyPiba. Ini alat pemberian dari Kementerian Informasi dan Komunikasi, bahwa suara Anda hari ini dari jam 9.30 sampai nanti selesai akan didengarkan oleh jutaan orang di luar sana melalui live satelit di frekuensi 102,7. Maka para orang tua yang hebat ini, kalau Anda mau tertawa, tertawalah dengan tulus dan ikhlas. Kalau Anda mau tepuk tangan, tepuk tangan dengan tulus dan ikhlas. Kalau Anda mau menangis, menangislah dengan tulus dan ikhlas. Yang penting jangan sampai keluar aula masih menangis gitu ya. Siap didengarkan oleh umat? Suara Anda hanya terdengar 25% di sini. Siap didengarkan oleh mereka? Masya Allah, biasa aja, jangan melotot kayak gitu. Gak enak kali dilihatnya. Siap ya, operator standby. Inilah teman-teman yang sudah merapat di sini di 102,7 MTS At-Taqwa 03 bersama saya bicara dan tim, siap untuk melebarkan sayap Anda dan tepuk tangan untuk kita semuanya hari ini. Oke. Kemudian banyak yang menghenikan cipta. Tahu-tahu Anda baca doa Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Dia udah spiritnya luar biasa kan, yang memberikan semangat. Jangan sampai Anda duduk manis kemudian duduk semuanya dan baca doa, tahu-tahu acara selesai dan baca doa lagi. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Nah, lo hafal pula kan? Tapi insya Allah, bismillah ya Rob, inilah orang tua yang hebat yang merindukan sosok buah hati yang nanti insya Allah akan menjadi jembatan menuju surga Allah Jalla Jalaluhu. Kita mulai segmen pertama hari ini. Ada tulisan yang muncul, alatnya saya simpan terlebih dahulu.
Ada tulisan yang lucu, are you ready? 3 kunci ini adalah sebuah pertanyaan yang selalu kami tanyakan kepada seluruh insan di Nusantara. Ketika ada pertanyaan are you ready, maka anak-anak kelas 7 harus menjawabnya 2 kata. Biasanya anak-anak MTS atau kelas 3 pinter-pinter bahasa Inggrisnya, apalagi orang tuanya. Auranya aura bule semua hari ini ya. Siap ya? Atau pasal 3, operator statement. Ketika saya tanya are you ready, jawabannya adalah yes sir. Jangan sampai gagal. Anak-anaknya dulu. Are you ready? Yes sir. Ulangi, kalahkan suara musiknya nah. Are you ready? Yes sir. Ulangi, are you ready? Yes sir. Sekarang kita coba orang tuanya. Nah, orang tuanya pintar-pintar bahasa Inggrisnya. Kita coba nih, bener-bener ya, saya akan moving nih. Ayo Bu, Pak, baca doa dulu. Jangan kalah sama anaknya. Are you ready? Yes sir. Masya Allah, khusus bahasa Inggris di Babelan kayaknya ini ya. Are you ready? Yes sir. Good. Yang kedua, anak minta, bisa katanya people. Di sini banyak yang baca. Ketika saya bilang buka, itu kan langsung mau buka. Tapi ketika saya bilang tutup, tangan jangan mau buka. Siap ya? Operator buka. Masya Allah di tangan ya. Tutup. Tutup. Mulai dah. Kenapa dia seperti itu? Karena nggak sinergi antara tangan kiri yang mengatakan angkat tangannya sekarang. Anda kalau datang ke kantor biaya public speaking sebelum belajar ini, mulai kembali. Angkat tangan kanan dan tangan kiri dan dua-duanya angkat. Nah, konsep hari ini ya. Jangan menunggu materi sebelum boleh yang satu ini. Siap ya? Saya belajar kayak gini ya. Siap Pak. Operator standby. Wahid. Isnani. Selesai. Buka. Masya Allah di tangan. Buka. Tutup. Tutup. Buka. Tutup. Buka. Tutup. Anda lagi ngapain sih? Selamat pagi. Banjarmasin banyak yang gagal, Pekanbaru banyak yang gagal, di UI juga banyak yang gagal. Beliau ini seorang psikolog, pasti akan mengenal karakter Anda. Termasuk kami di sini akan mencoba sejauh mana Anda fokus dengan satu karakter ini. Selamat pagi. Selamat siang. Ketika saya mengatakan selamat malam, tidak ada tepuk tangan sama sekali. Di sini sering terjadi kiamat kubro besar-besaran. Selamat pagi. Ingat ya, ketika saya mengatakan selamat malam, no applause, tak ada tepuk tangan. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Pasti Anda lagi menunggu malamnya kan? Silakan, gak enak kan itu panggil aku. Anak semakin menangis di belakang panggung. Anak nangis, anak cari mana bapakku ini enak banget. Dia nyuruh dan aku ditinggal di situ. Anda tahu di mana bapak? Ternyata bapak saya lagi menikmati kopi panasnya. Sakit hatiku dah. Saat itu anak cari bapak. Anak teriak depan bapak. Ini gara-gara bapak. Bapak udah menzalimi anakku malam ini. Anda ikuti irama saya cerita ini. Kenapa saya katakan ini kepada Anda? Ini lama, 29 tahun yang lalu. Saat itu kertas yang sudah bapak tulis selama 1 minggu, kertas yang sudah ibu tulis selama 1 minggu, hanya ingin lihat anaknya tampil di depan. Itu kertas anak lempar depan bapak. Apakah bapak marah? Lah, bapak tak marah. Anak lempar, anak tunjuk bapak dan ibu. Ini gara-gara bapak, ini gara-gara ibu. Bapak ibu gak marah hari itu. Justru bapak mengambil kertas itu satu persatu. Perawan. Dan dia mengatakan, Chandra, bapak ikhlas kau tunjuk-tunjuk ayahmu hari ini. Bapak ikhlas kau tunjuk-tunjuk ibumu malam ini. Bapak ikhlas kau
seorang kepala desa, seorang presiden pun bisa kau panggil dan suaramu akan dirindukan jutaan orang janda. Kau aminilah Bapakmu malam ini. Saya peluk Bapak malam ini, Bunda. Ana yakin malam itu minal awqat al-mustajab. Di antara waktu yang mustajab, Allah sami, Allah tidak tuli, dan Allah basir, Allah tidak buta. Anda sekarang tepat duduk di samping kanan kiri Anda, buat Anda. Tapi orang tuanya belum berkarakter. Kenapa Anda katakan ini bingung? Teringat sebuah ungkapan Nabi, birru aba'akum, berbuat baiklah kepada orang tuamu, tabirrukum abna'ukum, maka anak-anakmu pasti akan berbuat baik kepadamu. Kalau Anda menuntut anak, nah, kau harus rajin ya sayang, kau harus pintar, kau harus berkarakter, maka pertanyaannya, sudahkah kita sebagai orang tua berkarakter? Dan kau anak-anakku kelas 7, jika kau ingin menjadi anak yang berkarakter, suatu saat kelak, mungkin masih lama prosesnya, kau belum akan menjadi orang tua. Kalau kau ingin dihormati anakmu nanti, hormatilah orang tuamu yang ada di kanan kirimu hari ini, karena mereka akan menjadi pintu surga Allah. Anda pasti bertanya, Pak Chandra, apa buktinya? Mana bukti dari doa orang tua malam Kamis itu? Anda akan jawab di sini baik-baik. Ini ada gelombang energi doa seorang tua. Tidak sedikit orang tua kita yang berdoa, ya Allah, aku berdoa ya Allah, semoga anakku ini soleh ya Allah. Tapi dia tidak yakin dengan doanya. Padahal energi doa yang yakin. Dia yakin, ya Rabb, aku ini benar-benar minta kepadamu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, enggak ada yang lain, hanya kepadamu ya Rabb. Aku yakin Engkau ini tidak tuli dan tidak buta. Aku minta ya Allah, anakku ini solehkan ya Allah. Anakku ini sudah masuk MTS, tidak terasa ya Allah. Ini adalah berkat energi kuat. Aku mohonnya, ketika dia berdoa dan yakin, energi doa itu akan menembus gelombang elektromagnetik ke bawah. Saat itu Allah akan menyuruh malaikat rahmat, wahai malaikat rahmat, ini hamba-hambaku lagi berdoa untuk anaknya. Angkat doanya dari bawah alam menuju ke arsy. Maka hari ini di forum yang mulia ini banyak pakar yang hadir di sini. Ana yakin ini tempat hafathumul malaikah, dikelilingi para malaikat Allah, dan di saat kau berdoa, Allah yakin akan mengabulkan doa kita. Amin. Kalau udah buka segmen ini, mata Anda langsung berubah. Di antara Anda yang matanya langsung berkaca-kaca, ada yang menangis. Kenapa? Karena saya yakin Anda pun merindukan sosok anak yang nanti akan menjadi jembatan menuju surga Allah. Pasti dipanggil sama sebelahnya. Kira-kira channel apa? Ya, setuju. Setiap pagi Anda pasti pernah mendengar audio di Hasanah Studio. Sambil menemani Anda masak, menyiapkan sarapan buat putri Anda, dan muncul suara ini. Biasa aja lihatnya. Tahan dulu Bunda, Anak nafas dulu. Fokus banget. Sampai mana tadi saya bicara? Sampai mana? Iya. Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya pekerjaan itu tergantung kepada niatnya. Acara ini persembahan dari Hasanah Trans 7. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Pernah dengar itu ya? Iya. Oke, terakhir ya Bu ya, Pak ya, anak-anakku, kita bergabung salah satunya adalah di channel Antv untuk mengisi suara film di Antv. Salah satunya mengisi suara di film-film ini, Mahabharata, Jodha Akbar, Utara, dan Mahadewa. Biasanya ibu-ibu yang suka nonton ini.
Anda tahu, saya aja nggak suka film-film ini, nggak pernah nonton. Hanya ngisi suaranya doang. Mau dengar suaranya? Nanti kalau saya kebablasan lagi. Iya, astagfirullahaladzim, ya. Pasti Anda pernah mendengar audio ini. Ingat Arjuna, ketika kau langkahkan kakimu itu, maka sungai Gangga ini akan berubah menjadi lautan darah. Dengar sudah ya. Ada ibu-ibu kemarin di Pekanbaru yang bertanya, Pak Chandra, itu sehari-hari apa ngomongnya kayak gitu? Saya langsung istighfar di situ. Enggak mungkin saya masuk Indomaret ngomongnya kayak gitu kan. Terus kita bilang ke kasirnya, Aku ingin beli odol. Tolong cepat kembaliannya. Kalau tidak, Indomaret ini akan berubah menjadi lautan darah. takut semua nanti kasirnya ya. Yes, 6 gol lagi hari ini. Terima kasih Pak. Jazakallah khair alim soleh. Tepuk tangan buat Farah. Baik, sekarang ya. Mana nih yang di sini? Duduknya langsung berubah. Banyak yang mengingat cinta di sini. Teman-teman, banyak orang mengatakan kepintaran itu akan menjadi ribuan besar. Mereka keliru. Ternyata kepintaran itu adalah karena faktor karakter. Ternyata hasil survei Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Agama berkumpul di satu titik ketika mengisi training untuk para guru di Nusantara. Jumlah pelajar berkarakter di beberapa negara. Survei membuktikan di Amerika Serikat pelajar berkarakternya, pelajar hebatnya, pelajar yang berpengaruhnya jumlahnya 11,5%. Kalau Anda lihat di Jepang, pelajar yang hebatnya, pelajar yang berkarakternya adalah 10%. Kita lihat ke Korea Selatan. Korea Selatan jumlah pelajar berkarakternya hampir sama dengan Amerika Serikat 11,5%. Dan kita tengok ke Malaysia. Malaysia 2,1%, Singapura 7,2%, dan semua pasti lagi menunggu. Di Indonesia kira-kira berapa persen? Anak tanya nih, anak-anak bebelan. Kira-kira Indonesia lebih tinggi atau lebih rendah? Yang lebih tinggi angkat tangan. Wow, orang-orang optimis nih. Turunkan. Yang lebih rendah angkat tangan. Gak ada. Semua optimis kalau Indonesia pasti lebih tinggi. Indonesia yang soleh, anak yang alim, dan juga anak yang soleh. Orang alim belum tentu soleh, tapi orang soleh sudah pasti alim. Maka kalau Anda ingin anaknya berkarakter alim dan soleh, orang tua juga harus berkarakter alim dan soleh. Farel, ada hadiah buat Farel. Pak Ferry, tolong ambil tasnya. Ada hadiah buat Farel. Siap ya Farel ya? Mau nggak hadiahnya nak? Mau. Oh jangan sedih lah Farel. Sedih kan Farel ini. Mau hadiahnya? Pegang Farel. Yuk katakan ke depan. Siap ya? Yuk katakan ya. Angkat mikrofonnya. Karakter anak kelas 7 adalah dilihat dari karakter bicaranya. Angkatnya belum tadi. Maksudnya tadi kan ini di bawah. Di sini maksudnya ini Farelnya tenang aja, terserah ada ketawa mau bisa nyampe aja dia. Ini sama kayak di Batam nih. Kemudian di Batam 1.500 siswa kumpul semua. Saya bilang angkat tangannya, bro, takbir. Apa yang mereka katakan? Takbir, betul. Itulah enaknya kalau yang tes atap udah pada paham. Yuk bukan mikrofonnya. Siap ya? Dekatkan Kak. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. Silakan. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. Oh pakai namamu kawan? Itu nama saya Farel. Kenapa dia seperti itu? Berarti Farel ini terhipnotis jadi pegang pundak sebelah kanan ya. Oh pakai namamu. Kau namanya Happy Chandra juga? Silakan. Assalamualaikum, saya sebutkan nama udah dari. Ulama itu dia berteriak di hadapan Allah. Ya Allah, kenapa kau anugerahi anakku ini perempuan yang cacat ya Rabb? Engkau tidak adil ya Allah. Analah arda bihadza. Aku tak rela ya Allah.
Di saat anak-anak yang lain mereka anak yang normal, tapi anak perempuanku ini cacat ya Allah. Fa'atamanna mautaha, aku capek ya Allah. Daripada seperti ini, kau cabut ada nyawanya ya Allah. Anda tahu, Allah mengabulkan doa ulama itu. Dicabutlah nyawa anak yang berkebutuhan khusus itu, famatat bintuhu, meninggal anak perempuan itu. Dalam mimpi seorang ulama, dia bermimpi ketemu dengan anak perempuan yang sudah meninggal itu, dan anak itu berbondong-bondong bersama anak yang cacat lainnya lagi berjalan menuju surga. Dalam mimpinya, ayah itu berteriak. Ulama itu dalam mimpinya berteriak, wahai putriku, ini aku ayahmu nak. Ajak ayahmu masuk surga bersamamu nak. Anda tahu apa jawaban anak itu? Lah abi, enggak ayahku. Bukankah kau yang berharap aku ini mati? Bukankah kau yang berharap aku ini dicabut nyawanya? Bukankah kau yang berharap aku ini dicabut oleh Allah? Dan bukankah kau yang berharap bahwasanya kau ini termasuk orang yang capek menafsuku? Aku enggak bakal mengajakmu masuk surga. Bersama siapa mereka masuk surga? Dia langsung berdoa, ya Allah, aku akan masuk surga bersama orang-orang yang selama ini memasukku dengan tulus dan ikhlas, mendidikku dengan tulus dan ikhlas, dan dia itu yang akan diajak oleh mereka menuju surga Allah. Mereka tak punya dosa kawan, dan Allah sudah menjaminnya surga, tapi kadang-kadang kita yang lelah untuk mendidiknya. Kenapa katakan ini kepada Anda, para orang tua yang hebat? Didudukan di sini kesabaran. Ini boleh juga nih orang begitu kan? Orang yang lelah berarti dia alhamdulillah. Anda keep di memori Anda. Anda datang ke kantor kami, tulisannya Anda lelah berarti Anda alhamdulillah. Gusti kumaiyanya kita hilangkan kata lelah, yang muncul adalah lillah. Jadi mendidik mereka memang membuat lelah para ibu yang terhormat. Tapi jika tidak pernah mendidik bapak-bapak, suatu hari mereka akan jauh lebih melelahkan. Dan ini yang akan sampaikan depan Anda di 1 jam pertama. Kenapa Bapak Ibu? Setiap anak itu unik. Saya yakin semua orang akan mengatakan sama. Tak ada orang yang nakal. Anda punya anak 3, jarang karakternya sama. Yang satu cerewet, yang satu pendiam, yang satunya arogan minta ampun. Allah itu menciptakan berpasang-pasangan. Inna khalaqnakum azwaja. Allah itu menciptakan Anda berpasang-pasangan. Itu bukan hanya jenis kelamin, tapi karakter. Anda punya pasangan pasti karakternya berbeda dengan Anda. Kalau ayahnya pintar ngomong ayahnya, ibunya biasanya pendiam. Kalau ibunya yang cerewet banget, ayahnya yang pendiam. Saya suka ngomong istri saya pendiam. Bayangkan kalau istri saya motivator. Bisa ngebayangin gak Bu? Istri saya tukang ngomong, saya tukang ngomong, sama-sama motivator. Anda kebayangkan bagaimana keadaan di rumah? Saling memotivasi. Saya pegang mikrofon di kamar satu, istri saya juga sama. Semuanya takbir di kamar ya. Maka setiap anak itu unik. Tak ada yang mengatakan anak saya nakal. Intinya saya yakin semua yang ada di kanan kiri Anda, putra-putri Anda ini, mereka ingin dimanusiakan para ibu yang terhormat. Mereka ingin dimanusiakan. Saya teringat motivator parenting. Beliau ini luar biasa. Punya sekolah namanya School of Human di Cibubur. Sekolahnya manusia. Bayangkan namanya sekolah manusia. Berarti di dalam yang bisa masuk hanya manusia. Selain manusia gak boleh masuk. Dulunya manusia, anaknya manusia, dan saling memanusiakan. Semua yang ada ini harus saling memanusiakan. Antar pasangan termasuk buah hati Anda. Ketika Anda melihat tulisan ini, lukisan sang anak. Sekarang yang punya anaknya TK angkat tangan. Yang punya anak TK, yang gak angkat tangan berarti gak mengakui anaknya TK. Yang punya anak TK angkat tangan. 1, 2 sedikit ya. Anak yang punya anak SD kelas 1 angkat tangan. Bu Pak, di Surabaya pernah kejadian di Hotel Novotel Surabaya.
Mudah-mudahan nanti waktunya cukup akan saya tayangkan itu. Ketika kami hipno itu para orang tua, ada satu anak perempuan TK. Apa yang dilakukan? Dia menggambar bagus-bagusnya hanya untuk dijadikan kado untuk ayah bundanya. Dan saat itu dilipat itu gambar, kemudian dimasukkan ke dalam amplop, kemudian dikasih sama bundanya. Bunda, aku berikan kado ini untuk bunda. Bunda ulang tahun kan hari ini. Apa itu nak? Aku lukisan itu, lukisanku aku buat udah lama dari tadi. Semoga bunda mau. Anda tahu apa jawaban bunda itu? Bunda itu dia lagi sibuk dengan urusannya. Gara-gara itu anaknya sampai nggak terhiraukan begitu saja. Apa jawaban ibu itu? Saya udah tahu pasti lukisan kamu kan udah nanti aja ya habis maghrib aja udah ibu lagi ngurusin bisnis ini. Akhirnya anak itu main di kolam hotel Novotel. Saat itu dia ngobrol di hotel Novotel. Anaknya nyemplung ke kolam, ibunya nggak tahu karena dia terlalu fokus dengan gadget, dengan dunia bisnisnya. Anaknya udah melayang di atas kolam, udah sakaratul maut, baru dia ngeh ketika ada office boy mengatakan itu anak siapa? Baru dia kaget ternyata itu anak yang dia ingin memberikan kado untuk ibunya di hotel Novotel Surabaya, tapi tak terhiraukan dan dia famatan dia meninggal dunia. Nyesel ibu itu. Kami bawa ibu itu ke SS Suara Surabaya FM. Saya tanya, Bu, apa yang berasa? Saya nyesel Chandra. Padahal anak itu ingin dimanusiakan, you hanya katakan, keren banget gambarnya, saya ini keren banget. You anak bunda yang hebat. Hanya butuh itu. Walaupun gambarnya biasa-biasa aja Bapak Ibu. Gambar anak TK apa sih? Gambar anak TK dari zaman dulu saya TK gak lepas dari apa? Dua gunung. Di atasnya ada apa? Ada matahari. Di samping matahari ada apa? Ada awan. Di atas awan ada apa? Oh, ada gunung. Di depan gunungnya ada apa? Di samping gunung ada apa? Ada sawah, ada pohon. Anda lagi bernostalgia di zaman TK ya, Dede ya? Dari zaman dulu sampai sekarang lukisan anak TK gak lepas dari gambar ini. Tapi intinya mereka yang dimanusiakan. Maka kelas 7 welcome to MTS Atako 03. Tapi ingat, mereka juga rindu ketika Anda mengatakan Anda anak alim soleh. Abdurrahman As-Sudais ketika dia sekarang menjadi imam Masjidil Haram, imam terbaik di Masjidil Haram. Abdurrahman As-Sudais ini ternyata hasil dari historinya. Kenapa dia menjadi imam Masjidil Haram sekarang? Itu gara-gara teriakan ibunya dan teriakan ibunya itu positif. Ketika masa kecilnya Abdurrahman As-Sudais ini dia melakukan sesuatu yang tidak disukai oleh ibunya. Ibunya marah dan ibunya mengatakan, aku doakan kau menjadi imam Masjidil Haram. Jadi dia, anak lupa gambar itu. Jadi dia. Ingat bunda, al-kalam nisfud doa. Omongan itu setengah dari doa. Ketika Anda mengatakan kamu itu anak badal, astagfirullahaladzim, dia ada kabar astagfirullah aja, begitu berapa bulan. Jadi dia al-kalam nisfud doa. Omongan itu setengah dari doa. Kamu itu berharap. Bu, Pak, kita hindari kalimat itu depan buah hati kita. Cocok ini. Ada anaknya, ada orang tuanya. Jadilah sejati seperti itu Abdurrahman As-Sudais. Bisa nggak bunda, ayah, ketika Anda marah keluar kalimat seperti itu yang positif? Saya doakan kamu jadi presiden ya. Biasanya jalannya saya juga lagi belajar itu lagi susah saya. Anda lagi marah tiba-tiba doanya kayak gitu. Saya doain kamu di presiden nanti. Mudah-mudahan mustajab. Bisa jadi kota-kota yang lebih kanan kiri Anda. Dia akan menggayung Anda nanti menuju surga Allah berjamaah bersama. Amin. Oke, karena apa? Buah hati Anda ini semuanya ingin berkarakter dan merindukan sentuhan spiritual. Saya yakin di MTS Atako ada dari agama dan merindukan spiritual itu. Saya yakin Anda pernah mengatakan ini kepada ayah bunda Anda. Mungkin bunda pernah mengatakan ini, atau bapak pernah mengatakan kepada anaknya. Nah, ibumu ini belum bisa sholat sempurna. Ayahmu ini belum bisa sholat sempurna. Tapi aku mohon ya nak ya, kau sekarang sudah kelas 7, kau harus bisa sholat sempurna. Dan Anda tak spontan Anda perlu itu anak. Dan anak Anda mengatakan, baik
Mungkin nanti di suatu hari, di hari akhir, ketika kita jauh dari Allah Pak Bu, kita nggak pernah menyentuh Baitullah, dan anak Anda anak yang rajin ibadahnya, dia mengenal rohnya. Ketika di hari akhir, di detik-detik orang tuanya masuk neraka, Anda yakin anak itu yang sudah masuk surga, dia akan angkat tangan kepada Allah. Ya Allah, ana la ardu bihadza, aku tak rela kalau orang tua aku masuk neraka ya Allah. Aku tahu orang tua aku ini jarang sholat ya Allah. Aku tahu orang tua aku ini gak pernah menyentuh Baitullah-Mu, tapi aku ini ya Rabb, aku bisa sholat karena orang tua aku yang mengajarkanku aku sholat. Aku bisa mengenal agamamu karena orang tua aku yang menyekolahkanku ke sekolah agama ya Allah. Akhirnya Allah mengambil itu orang tua dari api neraka, hampir mau masuk api neraka, menuju surga Allah berjamaah. Anda yakin Anda semua pernah mengatakan itu? Akhirnya anak-anak Anda yang sekarang sudah terlahir menjadi anak kelas 7, tak terasa dia sudah besar, lahirlah buat Anda ini. Anak-anak Anda pernah merasakan atmosfer ini Bapak Ibu? Pernah kan anak-anak kayak gini? Dituyul, diajari dia berjalan. Ketika dia terjatuh, Anda bangkitkan kembali anak itu. Saya yakin putri-putri Anda pernah mengalami hal ini. Ketika dia terjatuh, dia bangun lagi. Anda terlalu serius Bapak Ibu. Itu iklan hemat air. Anda langsung, ya Allah, iya anakku pernah kayak gitu tuh, bangun jatuh dia bangun lagi gitu. Itu iklan hemat air. Pernah mengalami hal ini, dan yang pasti ini pernah Anda rasakan. Ini tulisannya adalah yang muncul, abna'ukum amanah. Anak-anak Anda ini adalah amanah. Fahfazuha. Fa di sini Bapak Ibu lihat deh. Abna'ukum amanah. Anak-anak Anda yang di kanan kiri Anda pas 7 ini adalah amanah. Fahfazuha. Kalau ada huruf fa kayak gini, artinya maka cepat-cepat kau jaga. Tadi Ibu Dian menjelaskan tentang generasi yang selalu bersahabat dengan gadget. Berarti Anda harus cepat-cepat menjaganya. Kalau sudah ada fa, di sini artinya litajil, maka kau cepat-cepat jaga dia. Ini sudah diprediksi di redaksi ini. Abna'ukum amanah fahfazuha. Anak-anak Anda ini adalah amanah fahfazuha. Maka jaga anak-anak itu. Semua pasti rindukan bukan ini. Sudah saatnya putra-putri Anda memeluk orang tua Anda. Suatu saat bisa jadi anak-anak Anda tak pernah memeluk Anda. Ada survei membuktikan bahwa orang yang memeluk orang tuanya atau memeluk pasangannya atau memeluk kawannya, dasarnya kekuatan pelukan itu Bapak Ibu. Ketika Anda memeluk buah hati Anda, ternyata ini bisa meningkatkan kecerdasan di otak. Hanya pelukan 5 detik bisa meningkatkan kecerdasan di otak. Ketika Anda memeluk anak Anda atau buah hati Anda atau pasangan Anda, itu bisa mempengaruhi hormon oksitosin atau hormon cinta. Maka yang udah berantem biasanya langsung pelukan kembali. Pasti akan muncul namanya mahabbah dan mawaddah, muncul kasih sayang kembali. Yang ketiga, dasarnya kekuatan pelukan itu kurangi racun dari zat berbahaya di otak. Ini dasarnya pelukan. Nanti pasti ada yang rindu pelukan pasangan Anda masing-masing kan? Anda perlulah dia. Jangan sampai jauh dari pelukan. Termasuk hati Anda yang kanan kiri Anda ini. Anda tadi ada mana? Pak Chandra, apakah Nabi mengajarkan pelukan itu? Nabi tidak mengajarkan pelukan itu, tapi Nabi pernah memeluk Sayyidah Fatimah Az-Zahra, tubuhnya sang suami. Kira-kira yang diucapkan alim soleh apa alimah solihah? Alim soleh apa alimah solihah? Alim soleh. Ayah, suamiku, semoga ayah menjadi ayah yang alim dan soleh. Yes, mudah-mudahan ya. Termasuk juga ayah kepada istrinya, semoga bunda menjadi permaisuri yang alimah dan soleh. Itu kan alim soleh. Oke, Anas setuju apa yang dikatakan beliau.
Coba. Siapakah dia? Siapa? Anaknya dia berdoa, ya Allah, mudah-mudahan orang tuaku ini soleh. Berarti dia berharap orang tuanya soleh. Betul apa tidak ada? Nah gitu ya. Anak setuju, anak suka banget kalau beliau udah ngomong kayak itu. Karena apa? Karena Allah menciptakan alam ini bergerak, tidak ada yang stagmati. Anda lihat gambar ini. Ketika 2.500 warga Palu tanggal 28 September tahun 2018, beberapa waktu lalu, 8 jam sebelum gempa itu terjadi, kami hadir di situ bersama Nisa Sabian, Ida Syarma, dan Syekh Rasid Al-Hafiz. 2.500 orang melihat gambar itu di hotel, dan semua takjub. Mereka mengatakan, subhanallah, anak suka laut itu Pak Chandra. Pak Chandra, aku suka lautan itu, aku suka air itu Pak Chandra. Mereka tak sadar kalau 8 jam setelah itu air laut itu yang akan menghancurkan mereka. 2.500 orang yang hadir di hotel Best Western Koko Palu pagi ini, tersisa sampai detik ini hanya 45 orang. Sisanya sudah rata dengan tanah. Mereka sudah meninggal dipanggil oleh Allah Jalla Jalaluhu. Ini terbukti bahwa alam ini bergerak. Anda pun digerakkan oleh Allah ke tempat ini. Anda pun digerakkan oleh Allah punya anak sampai kelas 7 ini, seperti Allah menggerakkan alam ini. Ketika seluruh orang tua di sini ditanya, Anda pilih mana? Kelas 7 Anda ditanya, Anda pilih mana? Bergerak atau tertinggal? Maka jawaban Anda semua adalah bergerak. Tidak mungkin Anda menjawab, Chandra lebih baik saya ketinggalan. Silakan anak Anda naik lagi majalah Kartini, majalah Nova. Sekarang sudah jarang orang tua kita yang baca majalah itu. Kemana mereka lari sekarang? Anda sudah tahu jawabannya. Ternyata orang-orang kita sekarang ketika bangun di pagi hari, tak elok hidupnya kalau dia tidak update story di sini. Ya, pernah nih anaknya ditanya, nah, apa cita-cita saya? Aku ingin jadi handphone, Pak. Kalau aku jadi handphone, aku akan selalu dekat dengan ayah dan bunda. Bundaku lagi masak, depannya handphone. Kalau aku lagi tidur, jatuh, dimarahin aku, Pak. Makanya kalau udah benar. Tapi handphone jatuh. Ini handphone masih baru, ini masih grace. Makanya aku ingin jadi handphone. Cita-cita yang jadi handphone selalu dekat dengan ayah bundanya. Zaman sudah berubah. Anda bisa melihat dulu di Bekasi matahari mall ini bersinar di mana-mana. Pagi hari matahari mall ini bersinar, siang hari matahari mall ini bersinar, bahkan malam hari pun matahari mall ini bersinar dan tutup jam 10 malam. Sekarang orang tak perlu datang ke matahari mall. Anda butuh makanan di malam hari, cukup klik apa? GoFood, datang ke makanan. Anda mau pilihan rumah, tak perlu ada cari tukang atau bawa apa gitu. Cukup dengan klik GoBox, datang ke mobil box. Semua serba online. Sama dengan ini, tukang ojek dulu dipandang sebelah mata. Sekarang S1, S2, S3 punya profesi baru sebagai apa? Sebagai ojek. Dan Aqua 03 MTS ini juga sama, my people. Kalau tidak dijaga benderanya oleh para orang tua, oleh anak-anak Anda, jangan sampai anak cucu kita diprediksi seperti kejadian ini, bahwa suatu saat anak-anak Anda, cucu-cucu Anda, mereka tidak belajar lagi di MTS atau 03 atau di sekolah manapun. Ada prediksi bahwa anak-anak kita, cucu-cucu kita, mereka belajarnya bukan di sekolah. Melalui apa? Melalui aplikasi namanya long distance learning. Belajar jarak jauh. Anaknya hanya duduk main di kamar, komunikasi sama gurunya. Pak guru, hari ini materinya apa? Biologi. Oh ya, saya kirimkan melalui program e-learning digital. Dikirimkan dan keluarlah nilai secara digital tanpa bayar SPP. Hanya bayar kuota 10.000 dapat nilai. Gak dapat ruh antara guru dan peserta didiknya. Maka kita jaga sama-sama bendera MTS Aqua 03 ini. Perubahan tidak akan pernah berhenti meski kita bersikeras atau tidak ikut berubah. Anda lihat, Anda pernah melihat handphone ini juga? Ini handphone zaman jahiliyah. Kalau jatuh ke lantai,
lantainya yang pecah. Itu saking beratnya itu handphone. Kira-kira handphone ini layarnya warna apa bapak? Warna apa? Ada yang hijau, ada yang kuning gitu ya. Sekarang udah gak ada itu handphone. Beda dengan handphone yang sekarang. 30 tahun yang lalu, sebentar saya tanya, yang datang dengan pasangannya, ayahnya datang, bundanya datang, angkat tangan. Ini tahun berapa? Tahun Bunda masih ingat nikahnya tahun berapa? Tahun 2000. Sebenarnya bapak lupa ya. Oke, sekarang bapak kasih mikrofonnya ke bundanya. Oke. Bunda tahun 2000 itu bulan apa bunda? Bulan Maret. Masya Allah. Tanggal berapa bunda? Tanggal 3. Masya Allah. Hari apa itu bunda? Jumat. Masya Allah. Itu nikahnya pas sebelum khutbah Jumat apa? Jam 8 pagi. Jam 8 pagi di masjid apa itu bu? Di rumah. Di rumah. Di Oke. rumah orang tua. Di rumah orang tua. Masya Allah. Ayahnya lupa tapi lapar ya. Tapi ayahnya tetap setia bapak ibu. Ya. Bunda, putranya berapa? 4. Putra anda yang sekarang bu? Yang Yang nomor kedua 2. atau nomor 2 yang pertama? Taruna Bangsa. STM. Bangsa. Yang kedua itu, yang ketiga? SD MIT Antakwa 01. Oke, yang keempat? Balita 3 tahun. Saya kayak status penduduk hari ini ya bu ya. Baik bapak ibu, semoga anaknya soleh ya bu ya. Kasih dong dan waktu. Turun, anak turun sepanjang hayat kita 30 tahun yang lalu. Anak yakin anak kelas 7 tidak tahu apa hubungan di antara dua benda ini. Coba bapak ibu, apa hubungan di antara dua benda ini? Karena yang perempuan itu yang saya pegang ya, namanya siapa? Hafizah kesini saya, biar Hafizah. Sini saya, sini. Pintar nyusup banget dari tadi dengarnya ya. Hafizah kesini, Hafizah itu artinya, kamu tahu nggak artinya Hafizah itu apa? Enggak tahu. Hafizah itu artinya yang menjaga, yang menghafal. Mudah-mudahan kamu jadi hafizah Al-Quran ya. Oke, angkat tangan saya, angkat tangannya. Oke, sekarang saya tanya. Kamu lihat gambar ini. Apa hubungan di antara dua benda ini? Kamu tahu nggak? Pakai mikrofonnya. Kamu tahu apa enggak? Enggak tahu. Sekarang kamu tahu nggak ini gambar apa? Apa? Apa mikrofonnya saya? Apa? Pensil. Kalau ini gambar apa? Enggak tahu. Kaset. Oh, kamu tahu ini kaset. Tapi nggak tahu kamu hubungan di antara dua benda ini, nggak tahu. Ayah kamu datang nggak sekarang? Mana ayahnya? Ayahnya sekarang maju. Sini pak, ibunya datang nggak? Nggak datang. Nah, sekarang yang mungkin sama kayak talk show hari ini ya. Oke, siap ya? Kasih mikrofon yang ayahnya. Pak, bapak namanya siapa? Nama saya Muslim. Ini Hafizah berkarakter, Hafizah berkarakter, ayah budaya juga berkarakter. Tepuk tangan buat rekan kita hari ini. Terima kasih, bapak. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Terima kasih Hafizah. Semoga soleh dan ayah. Silakan kembali. Yuk teman-teman, save di memori Anda. Dan saatnya Bismillahirrahmanirrahim. Saatnya hijrahkan sekarang. Hijrahkan pola pikir asuhnya dan strategi kerjanya, semuanya berhijrah dari yang biasa menjadi luar biasa. Karena apa? Ini dia. Ada gak di antara anak MTS atau 03 yang bisa baca redaksi Arab ini? Biasanya kan anak MTS mah pinter-pinter baca Arabnya. Ada yang bisa nggak? Ada yang bisa? Ayo. Di sini mah ada materi Al-Quran, ada materi bahasa Arab, ada materi hadis. Ada nggak saya? Putri mungkin yang sebelah saya. Ada yang mencoba? Ada bunda? Ada? Ayo saya guide. Saya kasih hadiah deh, saya hadiah. Kelas 7 yang bisa baca redaksi ini. Saya itu sampai 5 ya. Kalau enggak, saya kasih. Ada? Yuk, Farel. Selain Farel enggak? Saya kasih kesempatan. Itu sampai 5, selain Farel. 1 2 enggak ada. Masih malu-malu ya. 3 langsung pada hafalannya langsung di kursi masing-masing ya. 4 ada ibu. Mana Pak? Ini ya Pak, ribetnya.
Ibu mohon maaf saya mondar mandir di depan, kenapa ya Bu ya? Oke, di sini Kak. Kalau yang ke depan, Kak. Sebutkan nama dan dari mana? Talita dari Babelan, kelas 7 Kak Talita? Kelas SD kelas 6-nya di mana? Tahfidzul. Oh, betul udah bisa baca Al-Quran ya. Dibaca sana. Oke, ya dibaca. Alimun. Artinya? Didiklah anak-anakmu agar siap menghadapi zamannya, karena mereka kelak akan hidup di zaman yang berbeda dengan itu. Itu ungkapan siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Masya Allah, tepuk tangan buat Talita. Talita, nih saya kasih lagu-lagunya buat kamu enak ya. Kemudian tadi yang maju ke depan siapa? Hafizah, maju ke depan. Hafizah. Hafizah juga. Saya mohon dari pihak sekolah memberikan sertifikat ini. Adakah Ibu? Siapa? Ibu moderator saja yang memberikan. Ada titipan dari Ustaz Irfan, kepala sekolah kita. Salah satunya, kalau tadi berbicara era digital, mohon izin saya sisipkan juga materi tentang ini. Ini untuk para emak dan bapak di era digital. Kita saatnya bermoral di era digital ini. Karena apa? Semua sekarang serba digital Bapak Ibu. Hanya dengan satu klik semua terbuka di depan mata. Kita tetap jaga karena yang dikhawatirkan adalah banyak di antara anak-anak kita yang mungkin tanpa pengawasan kita. Anda mau lihat kan? Yang saya ceritakan tadi, bahwasanya di kasus di Surabaya, Hotel Surabaya, ibu asik dengan ponsel, 2 bocah tewas tenggelam di kolam. Mungkin di antara Anda banyak yang berpikir ini jarang terjadi. Pemirsa, keluarga anak yang tenggelam di hotel berbintang 5 menanti penjelasan dari pihak hotel untuk mengetahui bagaimana sesungguhnya sang anak bisa tewas tenggelam di kolam renang yang diperuntukkan untuk anak-anak tersebut. Keluarga menyayangkan tidak ada penjaga khusus yang bisa mengamankan para pengguna hotel. Tangisan duka tak bisa dibendung oleh orang tua dan keluarga bocah Widyatara Agustin yang tewas tenggelam di kolam renang sebuah hotel berbintang di Surabaya, Jawa Timur. Sang ayah bahkan nyaris jatuh pingsan di pemakaman anak perempuannya yang berusia 7 tahun itu. Ia tak menyangka anaknya akhir pekan lalu diajak menginap di hotel oleh bibinya yang tengah berkunjung dari Balikpapan dan pulang dalam keadaan tidak bernyawa. Padahal sang anak diketahui berenang dan bermain di kolam khusus anak. Ia meminta pihak hotel untuk memberi penjelasan tewasnya sang anak. Cukup Bapak Ibu. Kalau udah kayak gini baru Ibu itu nyesal. Saya mungkin kalau dunia psikisnya saya kurang paham di dunia ya. Kenapa apa efek dari semua itu, kemudian kenapa bisa seperti itu. Tadi mungkin beberapa yang sudah. Paling tidak secara visual saya sampaikan kepada Anda. Karena apa teman-teman? Ibu cerdas itu bukan hanya seorang sarjana, tapi memiliki konsep tanggung jawab melek media seorang pembelajar yang tiada henti. Mungkin Anda bertanya depan saya bercanda, saya itu kurang cerdas, saya itu bukan peradaban, tapi juga menggeser tradisi di meja makan. Di meja makan sekarang itu anak-anak kadang-kadang tak lengkap makannya kalau tidak dibarengi dengan handphone. Anda mungkin pernah lihat anak-anak Anda ketika dia makan sampingnya handphone. Mungkin orang tua juga. Dan 1.800 orang tua yang membiarkan anak menggunakan gadget saat makan di Amerika, Afrika sampai Asia sampai 1.800 orang tua. Maka Bapak Ibu bisa kan ketika makan disimpan dulu ke handphone. Karena banyak ini kejadian. Kenapa saya katakan ini? Banyak kejadian yang ada yang terjadi bahwasanya Bapak juga kadang-kadang mungkin kita sibuk dengan kesibukan kita masing-masing sampai anak kita terbiarkan begitu saja. Ini bahaya gadget Bapak. Bahaya gadget, ada sebuah ilustrasi yang muncul yang selalu saya sampaikan bahwasanya yang dikhawatirkan manusia diciptakan lemah. Maka satu teriakan rojak rojokan hormon bisa terpulih di situ. Jika anak belajar dari orang tuanya saat memukul, maka dia pun akan mengatakan jika saya marah maka saya juga akan memukul. Jika sekiranya di rumahnya suka ada teriakan, maka anak itu. Surat itu ditulis anaknya perempuan kan, dicocok kali udah.
Surat itu ditulis dari seorang anak perempuan, dia kelas 3 sampai 4 SD. Ibu bisa nanti baca surat itu? Baik, alhamdulillah. Ibu jangan kemana-mana ya, tetap ibu di sini. Boleh tepuk tangan buat Bunda kita. Sebelum ibu membaca surat itu, saya mohon Anda melihat sejenak karakter. Ibu datang ke batu nisan, Bunda. Aku mau baca, aku datang ke sini setelah aku ingin. Aku dengar Bapak baca doa. Masya Allah. Kenapa anak Anda ada di atas atau kosong tidak? Dan tidak. Ketika kita mati, Dia yang datang membawa baca Yasin untuk kita dan doa kita. Pasti ada kaget. Di mana kami bicara dalam masalah? Kami bicara di sini Bapak Ibu. Dia anak yang narik saya di bandara gak boleh pulang. Pacarnya jangan pulang Pak. Bapak bisa nggak ngajak aku di sini? Aku mau pacarnya jangan pulang. Dia selama saya ngomong dia bakal melipok. Yang baik pada nangis lupa orang, dia bukan melipok. Dia gak nangis gak apa. Hanya pas di bandara dia tarik tangan. Pak, kalau jangan pulang Pak. Di mana kami ngomong Bapak Ibu? Di sini tempatnya. Aku melihat tempatnya. Becek tempatnya. Anak baru ngomong 5 menit, itu hujan deras. Anak suruh asisten ngambil jas hujan. Anak pakai jas hujan, anak udah menggigil kedinginan. Itu kelas kehujanan semuanya. Anak suruh asisten pakai jas hujan. Masya Allah, apa yang terjadi anak ini? Dia teriak, pacar lagi manja kali. Bapak baru 5 menit kena air hujan, Bapak pakai jas hujan. Kami ini 5. Boleh tepuk tangan dong buat Bunda kita hari ini. Saya mohon ketika membaca ini, semua mendengarkannya dengan seksama. Silakan Bunda pelan-pelan membacanya. Operator silakan standby. 3, 2, silakan. Surat untuk Mamaku sayang. Aku mau cerita sama-sama, tapi ceritanya pakai surat ya. Kan sama sibuk, capek, terus pulang udah malam. Saat aku udah tidur, Mama baru pulang. Dan saat aku bangun, Mama udah berangkat kerja. Kalau aku banyak ngomong, nanti Mama marah-marah kayak kemarin. Aku jadinya takut dan nangis. Kalau pakai surat kan Mama bisa baca sambil tidur. Kalau nggak sempat baca malam ini, bisa disimpan sampai besok. Pokoknya dibaca kapan aja deh. Boleh juga suratnya dibawa ke kantor. Ma, boleh nggak aku ganti Mbak? Mbak Jum sekarang suka galau, Ma. Kalau aku nggak makan, piringnya suka dibanting depan aku. Kalau siang aku disuruh tidur mulu, nggak boleh main. Padahal Mbak kerjanya cuma nonton TV. Bukannya dulu kata Mama, Mbak itu gunanya untuk nemenin aku main. Terus aku pernah lihat Mbak lagi ngobrol sama tukang roti di depan teras rumah. Padahal kata Mama nggak boleh ada tukang yang masuk rumah. Dan kalau Mama lagi nggak ada, kalau aku bilang gitu, aku pasti dimarahin sama Mbak. Terus dia akan berhenti bekerja. Kalau dia berhenti bekerja, nanti Mama repot ya. Nanti Mama nggak bisa kerja ya. Nanti nggak ada yang jagain aku di rumah ya. Wah, kalau gitu susah ya, Ma. Ya sudah, Ma. Mbaknya nggak usah diganti, tapi bilangin dong, Ma, biar dia nggak galak sama aku. Oh ya, Ma, bisa nggak kamu sore nganter aku ke Lobatan di Bali? Pak Husen sih bisa aja nganterin aku, tapi kan dia cowok, Ma. Ntar yang dandanin aku siapa? Baju kalau dandan dia nggak bisa, nanti aku malah kayak Leno. Kalau sama Mama kan aku bisa dandanin cantik. Teman-temanku juga diantarin sama mamanya loh. Waktu lokal aku punya mama yang cantik. Pernah sih Mama dulu nganterin waktu aku baru masuk SD. Wah, teman pasti dan pada lupa wajah cantik Mama. Ma, hadiah ulang tahun sekarang gak usah dibeliin deh. Apalagi baju dan mainan mahal. Lagian kan mainanku masih banyak. Nanti uang
buat tabungan mama. Kalau tabungan mama udah banyak, kan mama gak usah kerja. Nah itu baru sih. Jadi aku sama mama bisa bareng di rumah setiap hari. Udah dulu ya Ma, aku udah ngantuk. Aku simpan suratnya di meja kamar mama ya. I love you Ma. Kata ibu gurunya, aku mencintaimu. Jadi aku juga boleh mencintai mama. Dan yang pasti mama juga pasti mencintai aku. Tepuk tangan buat bunda kita hari ini. Masya Allah ya Rabbi yang karim. Dia berinang air mata saat membaca surat tadi. Dia mendengar ibu yang tegar. Dan tapi kalau sudah ada pelukan, ibu katakan tadi dan ibu dengar, ada mahabbah, ada mawaddah. Dia mungkin tak mengucapkan doa itu depan ibu, tapi urat nadinya dia berdetak buat ibu dan berdoa buat ibu. Dia hanya menjawabnya dengan tangisan. Saya yakin semua juga sama. Mungkin kita berbicara gak pernah membacakan doa salisan depan Anda, tapi urat nadinya dia berdoa, Allah panjangkan umur kami, wassahi ajsadana, dan sehatkan jasad-jasad kami ya Allah, wassahi a'malana, dan perbaikilah amalan-amalan kami ya Allah. Innaka khairul musta'an wa innaka khairul musta'an. Sahih umurna, mudahkan urusan kami ya Allah, umur madrasatina li sanawiyah tsalitsah, dan semua urusan sekolah ini yang tes takwa kelas 3 ini ya Allah. Kami orang tua yang mengharapkan anak kami ini akan menjadi jembatan menuju ridhomu. Allahumma ja'alna min ibadika sholihin, jadikan kami hamba-hamba yang saleh. Innaka khairul musta'an, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rabbana atina fid dunya hasanah